Selamat pagi, kita berjumpa lagi dalam dialog kebangsaan. Hari ini kita akan berbincang santai mengenai karakter. Globalisasi mengakibatkan banjir informasi seluruh dunia dan ada di hadapan kita. Sebuah bangsa tanpa karakter, saya pikir dia akan terombang-ambing oleh informasi dunia itu. Kali ini kita akan berbincang mengenai karakter ini bersama Dr. Rolly Abdurrahman. Selamat datang di Dialog Kebangsaan. Alhamdulillah bisa bergabung di Dialog Kebangsaan. Mudah-mudahan inspiratif dan berikan spirit buat kita semua. Oh ya. Begini Pak, Bung Karno dulu pernah bilang, bangsa yang tidak punya karakter akan kehilangan jati dirinya. Dan kita pendidikan ke depan, kita tidak hanya butuh skill, dan kita tidak hanya butuh menguasai ilmu yang pengetahuan yang luas, tapi kita butuh karakter. Nah, karakter ini sebetulnya makanan apa ya Pak kira-kira? Terima kasih pemirsa yang berbahagia. Ini menjadi hal yang problematik ya. Karena karakter itu mudah diomongkan tapi sulit dipahami apalagi dilakukan. Orang kampung menyebut karakter itu adalah ya kepribadian. Orang kota menyebut yang agamis, karakter itu sebenarnya ya akhlak kan gitu. Kalau ngomong pribadian dan akhlak itu kan sesuatu yang memang ada di dalam diri orang itu. Masuklah pada wilayah di soft skill ya. Dimana kita masih ingat pepatah Cina yang menyatakan, jagalah pikiranmu karena pikiranmu itu akan berpengaruh kepada perkataanmu. Jagalah perkataanmu karena perkataanmu akan berpengaruh pada perbuatanmu. Jagalah perbuatanmu karena perbuatanmu akan berpengaruh kepada kebiasaanmu. Dan jagalah kebiasaanmu karena kebiasaanmu itu akan berpengaruh pada karaktermu. Dan jagalah karaktermu karena karaktermu itu berpengaruh kepada takdirmu. Jadi karakter itu tinggal satu tahap akan berubah takdir seseorang. Dan awalnya adalah dari pikiran. Kalau kita merujuk pada Al-Ghazali misalkan, sesungguhnya karakter itu adalah akhlak. Sesuatu yang dibiasakan kemudian menjadi biasa. Itulah karakter. Dan karena menjadi biasa, seseorang tidak pernah mikir kalau mau melakukan sesuatu itu. Artinya karakter itu bisa dibentuk gitu kali? Iya, dibentuk. Jadi bukan seperti hujan yang turun dari langit kemudian otomatis atau alamiah, itu bisa dibentuk. Dan lingkungan juga akan menentukan membentuk, kali? Lingkungan keluarga membentuk, lingkungan masyarakat membentuk, lingkungan bergaul di sebuah lembaga itu juga akan membentuk. Nah, kalau sekarang yang paling membentuk adalah diantaranya adalah lingkungan media sosial. Karena kalau ditanya generasi kita sekarang itu yang paling banyak berteman dengan apa atau dengan siapa? Jawabannya mesti dengan smartphone kan gitu kan. Coba kalau anak-anak kita sudah bergaulnya dengan smartphone, maka di sana inspirasi baik dan buruk akan masuk pada generasi kita. Dan ingat, karakter itu sebenarnya dari pikiran. Pikiran, perkataan, perbuatan, kebiasaan, karakter, dan kemudian menjadilah yang namanya takdir itu. Nah, di kurikulum Merdeka, Pak Saman, Mas Saman, karakter Pancasila sama karakter rahmatan lil alamin itu menjadi kata kunci gitu loh, yang harus dimiliki oleh generasi milenial. Karena kalau orang biasa-biasa itu tidak perlulah namanya karakter untuk menjalankan rutinitas gitu kan. Tetapi ketika kita tidak normal, listrik padam, kemudian suplai bahan pokok tidak ada, kemudian internet mati gitu kan, apa yang terjadi? Ini yang bicara nanti karakter. Jadi ada korelasinya antara karakter dengan substansi Pancasila, ada ya? Oh iya ada, karena Pancasila ini dianggapkan menjadi karakter yang sifatnya khusus bagi generasi yang ada di Indonesia, terutama generasi milenial. Karakter Pancasila kan jelas, Kak Saman, religius kan gitu, yang humanis, yang punya integritas, kemudian yang mau membawa misi kerakyatan dan mementingkan hikmah dan membawa misi keadilan, itu kan bangunan besar. Tetapi kalau dilihat dari konteks pendidikan ya mulai dari kritis, kreatif, kolaboratif, gotong royong, dan dia punya kebinekaan itu. Nah, kita kembali ke karakter tadi.
meliputi dimensinya ini loh. Karakter ini meliputi apa saja ya? Bisa dipaparkan di sini kira-kira. Di dunia pendidikan itu sebenarnya ada spesifikasi ya yang memang ini yang kemudian menjadi tegak tidaknya dunia pendidikan. Apakah dunia pendidikan itu bisa mengembangkan karakter positif ataupun negatif? Karena dalam kehidupan ini yang paling dominan orang itu adalah mengedepankan syahwat kan. Kalau dalam bahasa agama itu kan nafsu kan. Nafsu itu yang paling dominan yang merusak karakter itu kan ada nafsu bahimiyah. Nafsu bahimiyah itu kan nafsu kebinatangan. Nafsu kebinatangan ya makan, minum, dolanan, seneng-seneng gitu kan. Nah naik lagi yang kedua itu ada yang namanya nafsu syaitoniyah. Nafsu syaitoniyah itu kan yang mengganggu orang lain. Ini narasi literasi Islam ya? Ya masuk nanti akan masuk ke kaitannya karakter. Ada nafsu bahimiyah. Nah barulah setelah nafsu syaitoniyah, nafsu bahimiyah, kemudian yang ketiga itu kan nafsu mutmainah. Itu yang ada di dalam Islam kan. Ada dua ini yang harus dikelola dengan baik. Kalau nafsu mutmainah tidak dikelola maka akan mengalami stagnan gitu kan. Orang itu punya jiwa pengasih, punya jiwa tanggung jawab, punya jiwa syukur, punya jiwa disiplin, punya jiwa pembelajar. Itu kan harus ditumbuh kembangkan. Yang kemudian kami singkat di dunia pendidikan itu paling tidak pada ringkasan akronim kata Sudiajar itu menjadi karakter dalam dunia pendidikan dan itu bisa kita diseminasikan dalam konteks masyarakat. Yang pertama Kak Saman, karakter pengasih itu kan karakter Tuhan sebenarnya. Yang Bismillahirrahmanirrahim itu Tuhan Maha Pengasih, tidak pilih kasih, dan Tuhan Maha Penyayang kepada orang-orang yang mau taat aturan kan begitu kan. Nah bagaimana dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara hilang karakter kasih gitu loh. Sehingga kita itu menjadi orang yang tidak peduli kepada orang lain. Maka di dunia pendidikan guru harus menjadi guru yang pengasih kepada murid-muridnya, kepada teman-temannya. Guru pengasih itu guru yang peduli terhadap kesusahan yang dialami murid-muridnya dan teman-temannya. Sekarang ini kadang-kala ada murid mengalami kesulitan ngomong ke temannya yang lain, kata teman yang lain, emang gue pikirin, lo itu urusan lo, kita sama-sama belajar. Kan gak ada karakter pengasih di situ itu. Padahal kasih itu akan semakin muncul ketika kita melihat penderitaan, kesusahan yang dialami orang lain. Masyarakat kota juga begitu. Masyarakat kota ini antar tetangga saja sudah tidak saling mengenal. Karena sibuk kata orang di Jawa. Sibuk itu terlalu golek isine sabuk berbagai urusan, nggak mikir orang lain. Makanya karakter kasih itu harus kita diseminasikan di dunia pendidikan dan di dunia masyarakat. Dulu kita di kampung waktu masih kecil, kalau kita panen mangga, maka mangga itu kemudian dipanen dan dibagikan ke tetangga-tetangga. Nah zaman sekarang sudah jarang karena mangga langsung dijual kepada pembeli yang tinggal pohon mangga sama daunnya juga. Oh iya, tadi menyebut tentang karakter dengan Tuhan. Nah, ya. Ini kan ada korelasinya ya. Ya. Menurut Pak Dokter gimana ini? Kalau seseorang individu karakternya baik, apa semakin mendekat dengan Tuhan kira-kira atau gimana itu? Dalam konteks itu secara otomatis karena sesungguhnya ini kita kan wakil Tuhan. Kalau kita wakil Tuhan berarti kita harus memahami sifat-sifat Tuhan yang pengasih. Maka sifat pengasih itu kita ambil sesuai kemampuan kita berikan kasih sayang itu pada orang lain yang ada di sekitar kita. Di dalam sebuah keluarga, kalau seorang bapak masih menonjolkan karakter kasih sayang pada keluarganya, yakin keluarga itu aman, sentosa, damai, dan bahagia. Tapi kalau bapak sudah melupakan karakter pengasih, lupa keluarganya, bahkan bikin rumah yang lain, maka tanda-tanda keluarga itu adalah hancur. Karakter pengasih. Oh iya, kembali ke karakter lagi ini. Sebetulnya Tuhan yang Maha Kuasa ini dalam perspektif Pancasila. Itu kan ada dalam diri kita ya. Artinya misalnya kasih Tuhan kan maha kasih, tapi kita kasih aja, itulah perbedaannya gitu. Nah, aslinya dulu waktu kita dilahirkan itu kan murni. Nah, disitulah mungkin ada kasih yang murni itu. Tapi ketika kita sudah bermasyarakat, ditulis campur. Nah, bagaimana ini? Cara membersihkan kotoran-kotoran itu agar karakter yang ilahiyah itu kembali lagi. Itu gimana itu? Itu kuncinya yang pertama memang nafsu dikendalikan ya. Nafsu bahimiyah yang hanya ingin menikmati kehidupan, nafsu syaitoniyah yang hanya suka mengganggu orang lain, itu harus dikendalikan. Kemudian lahirkanlah yang namanya mutmainah, jiwa tenang itu.
Dan ingat, ketenangan kita itu karena orang lain tidak mengganggu gitu loh. Ketenangan kita itu karena orang lain kita berikan perhatian dalam konteks kehidupan seperti itu. Di samping itu memang dimensi kita mendekat pada Tuhan, lihat Riyadhah kata orang, masuk ke literatur klasik, bagaimana kita bermujahadah kepada Allah, meninggalkan hal-hal yang buruk dan mengambil hal-hal yang baik untuk kita terapkan dalam konteks kehidupan. Ini menjadi kunci yang pertama. Ini baru karakter pengasih. Nah yang kedua, ada karakter tanggung jawab. Kalau kita ngomong carut-marutnya kehidupan masyarakat itu karena di masyarakat tidak ada tanggung jawab dari orang-orang yang berikan tanggung jawab. Dalam bahasa kita adalah tidak amanah. Nah karakter tanggung jawab harus kita masukkan bahwa orang itu diberikan tanggung jawab itu anugerah dari Tuhan. Kepercayaan dari orang lain. Maka harus ditunaikan dengan baik. Bukan hanya ditunaikan dengan baik, tunaikan sesuai dengan SOP kata sekarang. Bukan hanya dengan SOP, tunaikan agar melahirkan hasil karya yang bermutu, tanggung jawab itu. Bukan hanya bermutu, tapi tunaikan dengan cara yang cepat. Karena sekarang eranya disruption. Jadi siapapun yang punya tanggung jawab itu ya lihatlah aturannya, lihatlah bagaimana prosesnya cepat apa tidak, bermutu apa tidak, bermanfaat apa tidak. Itu karakter tanggung jawab. Ini saya ada istilah di Indonesia itu, nggak tahu karakter ini bahasa Indonesia nggak, tapi di situ ada istilah jati diri, ya kan? Betul. Ada istilah potensi murni. Sebetulnya ini sama nggak sih karakter sama jati diri ini? Gimana kira-kira itu penjelasannya itu? Kalau sisi bahasa hampir sama, hanya jati diri kan memang nilai-nilai sudah menyatu dengan diri orang itu. Artinya substansi sama ya? Sama. Jati diri orang menyebut yang lain juga karakter. Hanya memang kadang-kala karakter dilihat dari perspektif yang sifatnya lebih generik, tapi kalau jati diri sudah melekat spesifik dan unik pada orang itu. Jadi orang punya jati diri itu ya spesifik dan unik. Kayaknya mirip dengan yang lain, tetapi punya keunikan sendiri-sendiri. Itu kalau udah ngomong ke jati diri. Orang yang memiliki karakter sama yang tidak punya, apa nih keunggulan karakter kira-kira yang membedakan itu? Kalau punya karakter itu kerjanya lebih cepat, akan menjunjung tinggi nilai-nilai aturan ataupun budaya, lebih bermutu, kemudian nilai manfaatnya itu jelas, dan dia punya konsistensi. Konsistensi itu adalah istiqomah, tidak mudah diganggu, dicoba, diuji atau dikaburkan oleh kepentingan yang lain. Sehingga dalam bahasa yang lain, orang yang punya karakter itu mesti punya komitmen yang tinggi. Nah kalau sudah komitmen, segalanya kan dikorbankan. Untuk komitmen pada apa? Komitmen kebangsaan itu ditandai dengan karakter kebangsaan. Komitmen religius ditandai dengan karakter religius. Ada nilai-nilai religius yang melekat pada diri orang itu. Ya, kembali ke narasi. Kembali lagi kayak tadi. Ada karakter, ada jati diri, ada moral, dan dalam narasi Islam ada akhlakul karimah. Ini sebetulnya substansinya sama nggak itu? Kira-kira? Puncaknya di akhlakul karimah. Karena nanti kalau kita kaji secara etimologi, itu nanti ada step-step yang agak berbeda. Di akhlakul karimah itu nantilah menjadi puncak akhlak yang mulia itu. Ada yang menyebut insan soleh kan pada akhirnya itu. Jadi kalau akhlakul karimah itu adalah orang yang pada dirinya itu melekat nilai-nilai yang baik dalam pikirannya, dalam hatinya, dalam aktualisasi dari kehidupan. Sehingga istilah-istilah ini tidak menjadi problem lah sebenarnya. Tapi substansi dari istilah ini adalah seseorang itu punya tanda-tanda baik yang melekat dalam pikirannya, pada hatinya, dan dalam perilakunya. Maka dalam konteks Al-Fatihah di breakdown berarti karakter kata Sudiajar itu. Kasih, tanggung jawab, syukur. Jadilah orang itu yang bersyukur biar kita itu hidupnya bahagia. Ini menjadi penting gitu kan. Kasih, tanggung jawab, syukur. Ini penting syukur itu. Syukur itu kan bukan hanya terima kasih, tapi syukur itu kan menggunakan nikmat sesuai dengan kehendak yang memberi nikmat. Ini kadang kita lupa. Kita diberikan nikmat hidup. Kalau punya karakter syukur berarti hidup kita gunakan sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai apa? Hamba Allah dan khalifatullah. Apakah selama ini kalau kita diberikan nikmat hidup digunakan untuk itu? Dalam konteks harta, ketika kita diberikan harta oleh Allah, apakah kita belanjakan untuk mengemban misi sebagai hamba Allah dan khalifatullah atau hanya untuk bersenang-senang? Ini menjadi problematik dalam realitas kehidupan kita. Kembali ke Indonesia, falsafah Pancasila. Ada juga korelasi nilai-nilai Pancasila dengan akhlakul karimah ini. Ketemu atau bagaimana itu kira-kira? Ketemu sebenarnya. Yang tidak ketemu itu karena ada pembatas namanya nafsu. Maka nafsu ini harus dikelola dengan baik. Jangan sampai nafsu individu yang negatif berkolaborasi dengan nafsu kelompok yang kolaboratif kemudian melakukan makar. Kalau itu terjadi nanti akan merusak nilai-nilai masyarakat,
nilai-nilai berbangsa dan nilai-nilai bernegara. Mohon maaf, orang yang terlalu ambisius gitu kan kadangkala membawa satu misi tetapi tidak ada dasar, tidak ada urgensinya, tidak ada landasan nilainya, itu berarti terlalu bernafsu. Maka segalanya kan kembali kepada aturan, pada nilai atau kepada hukum pada akhirnya. Nah, Pancasila dan agama itu tidak ada benturan nilai. Yang ada benturan nilai itu adalah orang-orang yang dijajah oleh hawa nafsunya kemudian membawa-bawa nama Pancasila dan agama. Kalau kita mau menyatu antara Pancasila, ketemulah itu, kita bisa berjabat tangan, bisa hidup damai untuk mengemban misi itu. 15 abad yang lalu Islam turun di sana dan membawa konsepsi sekarang terkoreksi menjadi Al-Quran, ya kan. Di Indonesia juga ada filosofi tentang filosofi Indonesia. Jadi konsepsi Islam dan konsepsi filosofi Indonesia ini ketemu ya kira-kira? Kalau dirujuk dari Piagam Madinah dan Pancasila ketemu, ada nafas yang sama. Yang belum ketemu itu adalah umat yang hidup pada masa Nabi itu bida sami'na wa atokna kalau melihat kebenaran. Tapi umat yang ada sekarang ada juga orang yang sami'na wa asoina ketika melihat kebenaran. Karena nafsu. Iya. Kita memiliki mayoritas umat Islam di dunia. Kita punya dengan konsepsinya yang berupa Al-Quran. Indonesia memiliki filosofi tersendiri. Jadi potensi umat Islam yang begitu besar digabungkan kalau mau bersama-sama ini bisa membuat Indonesia lebih luar biasa kali ke depan kali ya. Yang klise sedikit Kak Saman bahwa umat Islam Indonesia dari sisi kuantiti besar. Oh, situnya ya. Dari sisi kualitas besar. Maka yang berbicara adalah pendidikan umat Islam Indonesia ini yang harus dilakukan akselerasi. Dan itu tantangan tersendiri. Iya, besar itu. Biayanya juga besar, 30% dari anggaran negara untuk pendidikan. Negara-negara manapun problema di SDM faktornya adalah di pendidikan. Kita punya pendidikan formal, kita punya pendidikan non formal, tapi masih belum berkolaborasi. Syukurlah sekarang ada pesantren yang kemudian berkolaborasi mendirikan sekolah menjadi satu. Itu menjadi format pendidikan yang ideal dalam konteks keindonesiaan. Oh, pentingnya apa atau urgensinya sebuah karakter moral akhlak dalam nara Islam untuk melandasi membangun peradaban Indonesia gimana Pak kira-kira? Kita melihat dari perspektif efisiensi dan efektivitas. Sebuah proyek apapun lah, katakan kita bikin proyek mercusuar gedung 100 tingkat, dikerjakan oleh yang berilmu tanpa karakter dengan orang yang berilmu dengan karakter, maka sama-sama jadi. Biar 100 tingkat ya, paling tinggi gitu kan, tower itu. Tetapi diuji dari waktu. Gedung yang dikerjakannya dengan ilmu, kurun waktu tertentu bisa ambruk. Karena dia tidak punya keterkaitan jiwa, moral, berbangsa, dan bernegara. Tapi yang dibangun dengan karakter, dia punya pertanggungjawaban di hadapan masyarakat, malu. Kalau tidak awet, tidak bagus. Dia punya pertanggungjawaban di hadapan Allah, malu. Karena segalanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itulah kira-kira puncak perbedaan antara berilmu tanpa karakter dan berilmu dengan karakter. Urgensi membangun karakter di era globalisasi gimana kira-kira? Karena dalam konteks membangun kualitas kehidupan masyarakat bernegara dan juga berbangsa, semakin banyak orang yang berkarakter, peluang membangun negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur itu lebih cepat tercapai. Tapi kalau dalam suatu masyarakat dan bangsa orang-orangnya tidak berkarakter atau amoral, maka perlu waktu yang lama sekali menuju keajaiban Tuhan. Seolah-olah Tuhan menurunkan masyarakat baru seperti Al-Maidah ayat 154 itu. Jadi kalau orang udah murtad semua, nggak mau mengikuti Islam, Tuhan akan menurunkan orang yang cinta pada Tuhan, mencintai Tuhan, orang yang punya keberanian, orang yang berkasih sayang dengan orang muslim. Al-Maidah ayat 54. Itu menjadi konsep Qur'ani yang harus kita bangun. Betapa pentingnya karakter bagi sebuah bangsa, bagi sebuah generasi, bagi sebuah masyarakat, karena akan menjaga keberlangsungan kehidupan yang beradab itu. Pemirsa, karakter sangat penting untuk membangun bangsa Indonesia terutama di era globalisasi ini. Kita berharap pembangunan karakter lewat pendidikan akan melahirkan orang-orang yang punya jati diri sehingga bangsa ini nanti bisa tetap beradaptasi dengan kemajuan zaman dan tetap eksis di masa-masa yang akan datang. Terima kasih.
Terima kasih Terima Pak. kasih. Iya. Mudah-mudahan manfaat, Oke, siap. inspiratif dan mencerahkan.